Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas karunia yang luar biasa. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang selalu bersyukur atas segala kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Dan sholawat seiring salam kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapat mencontoh beliau, meneladani akhlak beliau, dan kita sama-sama yakin bahwasanya baginda sallallahu alaihi wasallam adalah sosok terbaik untuk kita teladani. Semoga kita mendapatkan syafaatnya. Nah, asatizah sekalian, para ustadz dan semua yang join bersama kita di Zoom ini, mula-mula izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Suryandi Temala, dan salah satu yang menjadi ide, ya, menjadi pemikiran saya tentang muzakarah kita, saya enggak bukan menamakan kajian ya, karena ini banyak asatizah nih, ada ustadz-ustadz nih, ada Ustadz Arif, ada Ustadz Ramlis, ada Ustadz Alvin, ada Ustazah Zahra, ada Ustadz Ahmad Saifuddin. Ya. Jadi kita muzakarah, kita sambil cerita-cerita tentang sirah baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, terkhusus dengan kitabnya Syekh Nizar Abazah. Ya, Syekh. Ini ada beberapa koleksi kitab beliau yang ketika 2019 kemarin saya memang khusus mencari gitu. Ya, saya senang dengan sirah nabawiyah, dan ketika saya berkunjung ke Syam, ke Damaskus, Suriah 2019 yang lalu, saya memang mengkhususkan diri mencari kitab-kitab sirah. Dan Ustadz Fauzan yang mengantarkan saya kepada Syekh Nizar Abazah waktu itu untuk memang sowan ke beliau, dan kitab-kitabnya sudah saya beli semua itu. Kita bawa kitab-kitab tuh berat-berat, kita bawa ke tempat beliau, ingin mencari berkah ya dari penulisnya. Kita juga ingin tahu, lihat langsung, bagi saya pribadi ingin lihat langsung gimana sih Syekh Nizar itu, ya, beliau menuliskan sirah, lalu bagaimana dengan kehidupan beliau gitu ya. Jadi kalau kisah-kisah tentang Syekh Nizar Abazah mungkin yang lebih paham lagi itu Ustadz Fauzan Inzagi. Ya, dan saya juga nanya-nanya ke Ustadz Fauzan nih, gimana sih Syekh Nizar itu, Masya Allah. Beliau katakan kehidupannya sangat luar biasa, berusaha mencontoh kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orangnya low profile, dan saya ingat sekali waktu itu saya ketika salaman sama Syekh Nizar Abazah, saya mau cium tangannya. Saya mau cium tangan beliau, saya ingin cium tangan barokah yang menuliskan banyak sekali kitab-kitab sirah yang luar biasa. Tapi saya tidak dikasih. Itu mirip kayak Syekh Buti. Syekh Buti sampai saya tamat dari Suriah, nggak pernah sekalipun dapat saya cium tangan beliau. Nggak rezeki betul. Ya. Tapi memang ada sebahagian yang dikasih kalau Syekh Buti dulu ya, termasuk tuh Gus Yasin tuh. Wakil Gubernur Jawa Tengah tuh, kalau Gus Yasin yang salaman langsung dikasih itu. Aduh, senang banget tuh, subhanallah. Nah, Syekh Nizar Abazah pun begitu. Ya, saya mau cium tangan beliau, enggak dikasih. Kata beliau, jangan cium tangan saya. Saya ini hanya orang biasa. Wah, rendah hati sekali. Kemudian saya keluarkan kitab-kitab itu, ya. Syekh, boleh enggak saya minta minta tanda tangan, karena saya ada niat untuk mendakwahkan sirah nabawiyah di Indonesia gitu. Saya minta diijazahkan, jadi izinkan untuk membawakan kitab-kitab beliau ini dalam kajian-kajian saya. Beliau mengijazahkan, beliau mempersilahkan, dan beliau tulis tanda tangan beliau nih, Masya Allah. Lalu beliau katakan begini, kamu buku-buku saya yang saya tulis itu udah kamu beli semua, kata Syekh Nizar kan. Bilang, sudah saya, paling ada beberapa lagi yang belum. Bilang, semua sudah saya borong. Lalu kata beliau, subhanallah, saya malu katanya, harusnya itu saya kasih ke kamu itu kan. Harusnya saya kasih ke kamu nggak usah beli. Katanya begitu. Nggak usah saya, biar saya beli. Saya ingin dapat berkah.
Iya, kalau gitu gini aja lah, saya ganti aja uang kamu. Ya, berapa kamu habis belinya itu? Wah, mau diganti uang saya, subhanallah. Ya. Begitu sih Nizar itu dalam dalam apa ya muamalahnya, mau diganti benar. Udah keluarin apa dia kan? Jangan-jangan, tolong jangan, tolong jangan. Nah, biarlah saya dapat berkah gitu, biar saya dapat berkah. Iya, iya, baiklah. Syekh, eh, eh, saya minta barakah ke beliau katakan, ya udah kalau gitu apa yang bisa saya kasih untuk kamu deh, kata si Nizar kan. Saya bilang, Syekh, boleh nggak saya minta sesuatu ganti dari uang tadi? Apa itu? Saya cium tangan Syekh aja lah. Saya bilang kan, nggak dikasih juga, nggak dikasih, ya nggak dikasih juga. Oh enggak bisa. Ya udah akhirnya saya cium kening beliau lah, masya Allah. Ini kalau orang Arab nggak mau dicium tangannya, tapi mereka mau dicium keningnya gitu, sebagai taksim, ya taksim kita ke para masyayikh itu. Nah itu mungkin sekelumit kisah tentang saya di 2019 ketemu dengan Syekh Nizar Abalsoh, dan memang saya sudah niatkan saya ingin mendakwahkan sirah nabawiyah ini. Ya kalau sirah-sirah yang sudah ada waktu di masa dulu lah, kita katakan Nurul Yakin, karangan Syekh Al Mubarakfuri itu kan apa ya, bentuknya cerita gitu, kisah ya, dan kesannya itu lebih umum gitu, menceritakan sebuah perjalanan hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang membedakan sirahnya Syekh Nizar Abalsoh ini, dan saya tanya langsung sama beliau, Syekh, ini kan sudah banyak sekali kitab-kitab sirah yang ya, sudah banyak kitab-kitab sirah, sudah banyak. Untuk apa lagi ditulis kitab sirah yang lain gitu? Ya, untuk apa lagi sih? Dan mau yang mana lagi ditulis gitu? Kitab sirah tuh mungkin ratusan tuh. Ya, bahkan kalau mungkin yang secara hakikat mungkin udah hampir ribuan mungkin ya. Mungkin setiap ulama memiliki tulisan sendiri tentang sirah nabawiyah. Tapi kalau yang tercatat di dalam buku-buku yang beredar, mungkin ada sampai ratusan ya sirah nabawiyah itu. Saya tanya ke beliau, apalagi yang mau dikaji sih gitu, apalagi yang mau dibahas tentang sirah nabawiyah. Toh itu juga kok. Ya, mulai dari Nabi, kelahiran Nabi, ya, kemudian perjalanan hidup Nabi menjadi seorang Nabi, kan begitu, sampai beliau wafat. Tapi Syekh Nizar Abalsoh mengatakan kepada saya, dan saya ingat sekali itu, beliau katakan, memang masadir ataupun referensi dari sirah nabawiyah itu ya hanya beberapa yang utama, ya, termasuk misalnya sirah Ibnu Ishaq, kan begitu. Memang seputaran itu juga memang sebenarnya. Tetapi mampukah kita untuk melihat sisi-sisi kehidupan beliau secara rinci, secara detail? Ini yang menjadi titik bahasan beliau. Sehingga ketika beliau menuliskan kitab sirah ini, Fi Baiti Rasul, ya, keluarganya, tentang keluarganya Rasul, beliau berfokus menuliskan kisah tentang keluarga-keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Rumah Nabi, kemudian istri Nabi, Nabi pernah tinggal di mana. Nah, itu yang kemudian dikupas secara apik oleh Syekh Nizar Abalsoh. Ya. Nah, ini yang menjadi keistimewaan beliau. Dari karangan-karangan beliau lainnya juga seperti itu. Misalnya Fi Suhbatir Rasul, itu berkisah tentang sisi persahabatan Nabi dengan Abu Bakar, dengan Umar, dengan Utsman, dengan sahabat-sahabat. Sisi-sisi persahabatannya itu diambil gitu. Kemudian ada lagi apa namanya, tentang anak-anak ya, yang berada di sekitar Rasulullah, itu ada gitu. Jadi subhanallah, banyak sekali sebenarnya yang bisa kita ambil manfaat dan pelajaran dari sirah baginda Shallallahu Alaihi Wasallam itu, dan Syekh Nizar Abalsoh begitu jeli melihatnya dan menuliskannya dengan begitu apik. Salah satu hal yang mungkin bisa jadi masukan untuk kita para ustadz ketika ingin menulis sebuah karya, dan itu menjadi menjadi masukan tersendiri buat saya. Beliau katakan, saya itu menguasai bahasa dan saya seorang sastra, begitulah lebih kurang, untuk menuliskan sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi diksi atau pemilihan kata-kata yang Syekh Nizar Abalsoh
tuliskan itu memang benar-benar dipilih dengan nuansa sastra gitu, sehingga enak dibaca. Ya, sehingga enak dibaca. Jadi kita pun ketika ingin menuliskan satu buku, sangat dianjurkan sekali kita benar-benar menguasai tata bahasa dari bahasa yang kita gunakan, misalnya bahasa Indonesia. Ya, baca buku-buku tentang sastra, sehingga ada zuknya tersendiri. Zuk tersendiri ini nggak bisa dibuat-buat gitu. Zuknya itu nggak bisa dibuat-buat. Ya, cita rasa tersendiri saat kita menuliskan atau merangkai kata, memilih kata yang ingin kita sampaikan. Nah, mungkin itu dia sedikit mukaddimah dari muzakarah kita, ngobrol-ngobrol santai kita tentang Sirah Nabawiyah. Dan yang pertama ingin saya mulai buku yang kita bahas sama-sama itu memang adalah Fi Baiti Rasul, di rumahnya Nabi, ya, di rumah Nabi. Nah, kenapa yang ini duluan? Karena ini sudah saya baca duluan. Yang lain tuh belum selesai saya baca. Kalau yang ini sudah sebagian besar dan sudah saya jadikan materi untuk kajian. Ada di salah satu masjid di Pekanbaru, di Masjid Al-Hikmah. Khusus ngajinya itu sirah. Dia qobliyah zuhur, 15 menitan saja. Sirah Nabawiyah khusus menceritakan tentang keluarga Nabi. Jadi 11 istri Nabi, ya, kemudian ada 2 orang budak perempuan Nabi, kemudian sudah bahas wanita-wanita yang diceraikan oleh Nabi, dan terakhir saya sudah masuk ke putrinya Nabi, Zainab bintu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu sudah sampai ke situ. Referensi utama saya memang ini, dan para jamaah tuh sangat senang, mereka sangat menanti gitu kajian itu, karena nuansa yang kita bawa itu adalah nuansa kekeluargaan. Nah, ini mungkin bisa jadi masukan juga nih buat para ustadz yang mungkin masih bingung mau milih tema apa gitu kan. Ya, kalau memilih temanya tema sirah, saya yakin tuh jemaah tuh sudah banyak yang tahu lah. Tapi ketika kita membahasnya dari sisi keluarga Nabi, khususnya kayak istri, apa sih kelebihannya, apa idenya, apa kesalahan yang pernah dibuat, itu malah jadi menarik. Nah, itu yang saya dengar dari komentar-komentar jemaah. Baik, kita langsung mengupas tentang kitab ini. Yang pertama sekali, kitab ini ditulis pada tahun 2002. Ya, pertama sekali ditulis pada tahun 2002, nanti kita baca di mukaddimahnya. Dan isinya itu ada Ar-Rasulu fi baiti Abi Thalib. Nabi di rumahnya Abu Thalib, ya, pamannya Nabi. Fi baiti Khadijah, di rumahnya Khadijah. Fi Ghari Thur, di Gua Thur. Fi baiti Ummi Ma'bad. Nah, ini kisah yang menarik juga ini. Fi dari Abi Ayyub Al-Ansari, di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Baru kemudian nanti masuk ke rumahnya istri-istri beliau. Ya, ada rumah Saudah, fi baiti Saudah, fi baiti Aisyah, rumahnya Aisyah, Ummu Salamah, Hafsah, kemudian Zainab binti Khuzaimah, terus sampai nanti di Nisa Ukhrayat, ya, wanita-wanita yang lain. Kemudian di apa namanya, Ar-Rasul fi buyuti auladihi, Nabi di rumah anak-anaknya. Ada sebut anak-anaknya laki-laki dan anak-anaknya perempuan. Jadi seputaran itu nanti kajian-kajiannya. Kita masuk pertama sekali, dan ini harus kita jadikan kebiasaan ya, kalau membaca kitab-kitab dari para ulama kita, jangan lewatkan mukaddimahnya. Tuh, kita kan sering tuh kalau baca kitab lewatin aja mukaddimahnya mah apa gitu kan, langsung to the point. Enggak. Kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama kita itu, mereka membuat mukaddimah tuh bukan seperti kita bikin mukaddimah yang asal jadi ataupun untuk menuhin halaman, enggak gitu. Ya.
para ulama kita menuliskan muqaddimah itu, mereka memiliki tujuan. Ya, mereka ingin menuliskan latar belakang mereka, penulisan dari kitab tersebut. Kadang juga menuliskan tentang tentang gambaran besar dari kitab tersebut. Ada juga yang menuliskan tentang metode dari penulisannya, itu ada di situ. Nah, jadi jangan lewatkan gitu muqaddimah dari sebuah kitab yang ditulis oleh ulama-ulama kita. Ya. Istilahnya kalau membaca tuh dari kulit ke kulit gitu, dari halaman depan sampai halaman belakang dibacain semua. Semuanya kita bisa istifadah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah. Beliau memulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin al-qail fi kitabihil karim. Ya. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah berfirman di dalam kitabnya yang mulia, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Surah Al-Ahzab ayat ayat ke-33. Ya. Nah, itu beliau memulainya dari situ, dari ayat Al-Qur'an, lalu kemudian beliau menyebutkan hadis baginda sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam riwayat Tirmizi dan Ibnu Hibban, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Ya. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang terbaik di antara kalian, yaitu aku paling baik terhadap keluargaku. Dan hadis ini memang sahih, ya. Nah, jadi yang masih belum berkeluarga, nah jadi persiapan lah. Ustaz Arif. Ustaz Yunan udah keluarga Ustaz Yunan. Udah start. Oh, udah ya. Oh, udah rumahnya. Ustaz Abdurrahman kayaknya belum nih juga. Ya. Jadi subhanallah, memang ya namanya ngaji sirah tentang keluarga ini ya gitu, arahnya ke sana nih. Tapi lebih bagus buat yang mau nikah. Mudah-mudahan nanti ketika nikah tuh bisa mencontoh Nabi sabarnya kan. Kalau yang sudah nikah baru ngaji sirah, kadang-kadang keceplosan gitu, kurang ikut Nabi ya. Tapi enggak apa deh, lebih baik terlambat daripada enggak sama sekali. Wa ba'du, dan berikutnya, fal buyutu sakanul insan wa masdaru rahatihi. Rumah adalah tempat di mana seseorang tinggal dan merupakan asal mula dari di mana dia bisa beristirahat. Wa la'alla sa'adatu takmunu fi ishi zaujiyatil alhani. Dan boleh jadi kebahagiaan itu akan terkumpul di dalam kehidupan berumah tangga yang tenang, yang menyenangkan. Wa man minna la yatmahu ila baitin yastaqiru fih. Siapa di antara kita yang nggak merasa senang atau nggak kepingin di dalam kehidupan kita di rumah itu dengan keadaan yang tenang, yang nyaman. Wa zaujatun muwafaqatun yaskunu ilaiha, dan juga istri yang tinggal bersama. Wa auladun barraratun taqirru bihim ainuhu, dan memiliki anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya, yang menjadi pelipur matanya. Itu yang keinginan semua orang. La yastati'u kullu ahadin insya'a mithli dzalikal bait. Ya, dan orang-orang tidak akan bisa untuk mendapatkan hal itu semua secara sempurna. Lianna isyadatu bunyanahu la takunu bil hijarati wattini wal khashab. Karena fondasi yang sesungguhnya dalam membangun rumah tangga itu bukanlah terdiri dari batu atau semen ya, ataupun kayu. Wala bizakhrafati wazinati wa anaqatir riyash, dan juga bukan dengan kemewahan-kemewahan, perhiasan-perhiasan. Wa kadzalika la takunu sa'adatul usrah bikasratil mali wa asbabil arrafahiyah, dan juga bukan kebahagiaan tidak datang, kebahagiaan dalam keluarga tidak datang dengan banyaknya harta ataupun hal-hal yang fancy, yang mewah-mewah lainnya. Kalla, beliau mengatakan tidak demikian. Laisa bidzalika kulluhu hatman
bukan seperti itu sama sekali. Innahu baitun talzamuhu tadhiyatu min afradihi kullihim. Ya. Yang dibutuhkan untuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah itu dibutuhkan pengorbanan dari setiap anggota keluarganya. Itu kata beliau, pengorbanan. Wa khususan raisuhu. Dan yang paling utama untuk membuat pengorbanan itu adalah kepala rumah tangganya. Wa alaihi al-mas'uliyatul kubra, dan dia memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Mas'uliyatul qiyadah wa taujih. Dia memiliki tanggung jawab untuk memimpin dan memberi arahan. Wa tasarruful qa'im 'alal qudwatil hasanatil wal hikmah. Dan dia bertanggung jawab untuk bersikap dengan baik sehingga dia menjadi teladan. Ya, teladan. Nah, ini yang paling sulit tuh dalam berkeluarga. Kita sebagai kepala rumah tangga yang harusnya jadi ya teladan, kadang-kadang kita yang malah malas-malasan, kita yang kurang memberikan pengorbanan kita malah menuntut lebih banyak. Subhanallah. Subhanallah. La'alla ba'du arbabil buyut ghaira muhayyi'ina liqiyadatil usrah. Ya, bisa jadi ada sebahagian rumah tangga yang tidak siap, ya, tidak siap untuk dipimpin ataupun memimpin. Wa la'alla akharin ghaira qadirina 'ala tasarrufis salim. Dan bisa jadi sebahagian yang lain itu tidak mampu untuk bersikap dengan baik. Au la ya'rifuna kaifa yakunu ta'amul ma'al mustajiddati wal mushkilat. Ya, dan bisa jadi sebahagian yang lain tidak mengetahui bagaimana cara dia untuk bermuamalah atau bersikap terhadap masalah yang datang. Wa la'alla fariqan akhar minal aba taquduhum amzijatuhum bisadajah. Dan sebahagian orang tua, yaitu para orang tua yang laki-laki, mengarahkan keluarganya itu dengan cara yang keliru. Nah, ini yang memang disebutkan oleh Syekh Nizar Abadhah sebagai muqaddimah, dan ini seharusnya memang menyadarkan kita gimana berkeluarga itu tanggung jawabnya besar, luar biasa. Masya Allah, Masya Allah. Lakin insya'ul bait al-hani, untuk memiliki rumah tangga yang tenang, yang baik, yasirun, mudah, kata beliau. Alaman yassarahullahu alaihi, bagi siapapun yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya'khudhu asasahu min buyutatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan cara mengambil pondasi-pondasi penting dari rumah tangganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yata'assiya bihi wa yaqtadi. Dia boleh mengambil pondasi tersebut, mengikutinya, ya. Kemudian kalau memang mau memodifikasi dengan zaman yang sekarang, tak ada masalah. Tapi asas atau dasar dari berumah tangga itu kita bisa mencontoh Nabi. Kalau kita mencontoh orang lain belum tentu belum tentu benar-benar sukses dalam rumah tangga. Tapi kalau Nabi, beliau sukses, ya, bukan hanya dengan satu istri, malah kan. Beliau punya 9 istri pada saat bersamaan di kota Madinah. Nanti di sini ada banyak kisah-kisah kecemburuannya istri-istri Nabi itu ada juga. Ya, masalah-masalah yang muncul tuh ada juga memang. Nanti kita bahas. Nah, waqad yastaddur Rasul ala zaujatihi fi marrat talzimu fiha syiddah. Ya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah keras kepada istri-istrinya di satu masa, di mana pada masa itu memang dibutuhkan sikap yang keras dan tegas. Wa qad yaghdabu fi marratin ukhra ghadbar rahim. Beliau juga pernah marah pada kesempatan yang lain, tetapi beliau marah dengan kemarahan yang penuh kasih sayang. Lakinnaha syiddatun laisa fiha asa. Tapi kerasnya Nabi, tegasnya Nabi itu Nabi enggak pakai
kayu gitu. Artinya nggak sampai mukul. Wa ghadbun la yakunu ma'ahu saut. Dan ketika beliau marah, beliau juga marah tanpa menggunakan cambuk. Artinya beliau nggak nyambuk juga. Bal lam yakun yalja'u ilaya ditadrib wala ila lisanin yu'zi au yuhin. Dan bahkan Nabi itu tidak pernah memukul dengan tangannya dan juga tidak pernah mencaci ataupun merendahkan istrinya. Subhanallah. Ya, luar biasa sekali ini. War rasulu ba'da idzin hayyinun layyinun. Nabi itu, Rasul itu di kesempatan yang lain bersikap sangat lembut. Hayyinun layyinun. La yukallifu man haulahu anatan wala masyaqqatan. Beliau tidak membebankan kepada orang-orang di sekelilingnya dan untuk menyusahkannya, enggak. Jadi beliau tidak menyusahkan orang-orang di sekitarnya. Wala yamhu wujuduhu wujuda ahlihi wala hatta khadamihi. Beliau juga tidak menghilangkan perannya ya, di dalam keluarganya. Bahkan peran tersebut juga tidak perlu dilakukan oleh pembantunya. Jadi ada hal-hal yang di rumah tangga yang Nabi enggak karena mentang-mentang Nabi ya udah ini kamu aja, saya kan Nabi nih, ya kan? Masa gini aja harus Nabi sih yang ngerjain gitu. Ya, subhanallah. Wala yahjuzu ala araihim wala yusadiruha, dan begitu juga tentang pemikiran ide di dalam rumah tangga. Tidak sementang-mentang Nabi maka pendapatnya lah yang paling benar. Ya, yastami'u minhum sigharan wa kibaran. Beliau mendengar pendapat dari yang kecil ataupun yang besar. Wa yahtamiluhum wa yahlumu alaihim fi hayatihim al-yaumiyah. Beliau bersabar terhadap mereka di dalam kehidupan sehari-hari. Madamu ala jadatis shalah, selama mereka itu dalam kondisi yang enggak terlalu parah lah istilahnya ya, yang masih bisa diperbaiki. Ala jadis shalah. Fa idza khalafu anha, apabila mereka itu sudah mulai menyimpang, sahhaha khata'ahum bilutfin. Beliau akan memperbaiki mereka dengan penuh lemah lembutan. Wa adzarahum wa ja'ala ya'udu bihim ilal khair. Dan beliau memaafkan, memberikan mereka keuzuran. Dan kemudian beliau mengembalikan mereka kepada jalan kebaikan. Nah. Wa qad yakunul qail, ada yang berkata, wa aina nahnu min Rasulillahi wa buyutihi. Ya, di mana kita dari Nabi dan keluarganya? Ya, kita ini siapa? Nabi itu siapa gitu maksudnya. Gimana kita mau contoh Nabi? Ya nggak bisa dong. Nah, kan itu kan apologi kita ya. Nah, kita ingin menghindar. Benar ya nggak bisa juga. Wa hal nastati'u an nakuna fi buyutina kamislin nabi fi baitihi. Apakah kita bisa seperti Nabi di rumah kita sendiri sebagaimana Nabi di rumah beliau? Syekh Nizar Al-Bazam menjawab, lam yakun ar-rasul fi baitihi illa basyaran kasairil basyar. Nabi di rumahnya itu hanyalah seperti manusia biasa. Ya, seperti manusia-manusia yang lain. Kanat buyutuhu kamitsli buyutis sahabah. Dan rumahnya Nabi sama seperti rumahnya para sahabat. La tamtazzu minha fi syakliha. Tidak ada yang berbeda dalam bentuknya. Wala fi uslubi hayatihal yaumi. Dan begitu juga dengan pola kehidupan sehari-harinya. Nggak beda dengan para sahabat. Balkana sahabatu yuqallidunahu, bahkan para sahabat malah mencoba untuk meniru Rasulullah. Yuriduna ayyakunu mislahu. Mereka menginginkan agar kehidupan mereka seperti Rasulullah. Waqad istata'a ba'duhum ayyafal. Ya. Dan sebahagian dari sahabat memang sudah mampu untuk mencontoh kehidupan beliau itu.
Fakana mujtama'uhu mujtama'ul Madinah, dan masyarakat yang ada di sekeliling beliau adalah masyarakatnya kota Madinah Al-Madinah Al-Fadilah, ya, kota yang sempurna yang diimpi-impikan oleh setiap apa seperti Aristoteles, yang nggak salah saya itu ya, siapa Ustaz Aristoteles yang Al-Madinah Al-Fadilah, kota yang sempurna gitu. Nah, itu ada di dalam falsafah ya. Ahli-ahli filsafat kan menginginkan kalau ada satu negara, satu kota gitu, ya yang benar sempurna gitu. Nah, kehidupan Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya itulah Al-Madinatul Fadilah. Nah, subhanallah. Oke, teman-teman Ustadz sekalian, gimana tentang yang sudah kita baca tadi? Apa ada yang ingin kita diskusikan nggak? Mungkin Arif? ada perlu usulan sedikit. Silakan. Istilahnya supaya tidak monoton kita hanya mendengar dari Ustadz. Jadi mungkin harapan kami, karena barangkali untuk mendapatkan kitab agak susah, ya kan? Kalau memang bisa, alhamdulillah kan gitu. Tapi kalau tidak, bisa jadi nanti yang Ustadz baca ataupun isi daripada kitab tersebut bisa ditampilkan di slide. Oh iya, boleh. Itu ide yang bagus sambil juga. Ustadz menyampaikan materi, kami juga bisa belajar tentang masalah bahasa Arabnya terutama. Ya, boleh. Cocok juga itu. Nah, kalau itu ada kitabnya sih lebih enak ya kan. Ustaz ya, Arif, sebenarnya biasanya antum banyak kitab, Ustaz? ya, kalau itu kan kitabnya khos ya. Tapi Enggak am itu. Kayaknya ada, karena termasuk kitab populer. Ustaz Arif gimana, Ustaz? Ada memang kan dijual enggak? Belum dapat sih. Belum Untuk dapat? belum dapat. Kayaknya susah nyari karya Syekh Nizar. Ya, enggak susah. Ya, boleh. Nanti saya coba fotokan gitu, baru ditampilkan di screen ya. Boleh, insya Allah, Ustaz. Itu masukan yang bagus. Terima kasih banyak, Ustaz Tamlis. Nah, tapi kalau memang ada nanti, ya bolehlah dibeli, ya kan? Ya. Atau bisa jadi ada link Ustaz untuk dapatkan itu kan? Kalau itu dia, biasanya Ustaz Arif lebih ahli pada saya tuh, karena beliau banyak kitab-kitab. Memang intinya sebenarnya kitab. Kalau bisanya itu kan memang harus apa kan? Harus dalam mungkin agak banyak ya. Kalau sedikit tentu ongkirnya jadi mahal kan gitu. Kalau langsung dari Suriahnya kan gitu kan. Nah, kalau rame kita, ini kalau saya lihat tadi ada lebih kurang 11 orang nih kan sama Ustadz kan, berarti 10 orang yang apa kan. Khair, insya Allah kita usahakan nanti Ustaz. Memang agak sulit kitabnya nih, agak susah juga. Tapi itulah, pernah saya dengar katanya kalau kitab Syekh Nizar ini sudah banyak, malah ada yang sudah diterjemahkan gitu. Ya, kalau nggak salah saya itu udah ada yang diterjemahkan di Baitir Rasul ini. Karena cetakan Darul Fikr sih ini. Darul Fikr itu biasanya cepat dia beredar di seluruh dunia kan. Kalau masih baru-baru. Ya, kan 2002, ini cetakan yang punya saya ini cetakan 2007 nih. Ya, walaupun selesai beliau apanya 2002, ini cetakan 2007. Ya, cetakan keberapa ini? Cetakan ketiga ya. Cetakan ketiga ya. Nah, oke. Khair, Tan. Insyaallah. Saya foto dulu satu ininya. Saya tampilkan di apa? Oke, saya kirim di grup aja. Nah, di grup. Lihat dulu.
Nah, coba saya share screen dulu. Yang ini. Nah, ini gimana? Nampak? Kurang besar lagi. Ya, nampak. Oh. Nah, ya. Jelas. Mumtaz. Oke, sip. Nah, ini yang berikutnya. Zata yaum kuntu. Ini beliau cerita tentang latar belakang beliau menuliskan kitab sirah fi baiti Rasul ini. Zata yaumin kuntu fi majlisi asdiqa. Pada suatu ketika aku sedang duduk di majelis bersama dengan para sahabat-sahabat. Jara fihi al-kalam bin difa'i anil muskilati bainal azwaj. Kemudian pembicaraan itu mengarah kepada motivasi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dalam kehidupan rumah tangga. Wa anil khilafatil lati taqumu kulla yaumin fil usrat, dan perbedaan-perbedaan yang muncul setiap harinya di dalam kehidupan rumah tangga. Washtadda fil majlisi al-laghat wartafa'atil aswat. Ya, di mana rumah tangga yang sekarang ini, kata dalam pembicaraan beliau dengan sahabat-sahabat beliau, sudah semakin banyak pertengkaran dan suara-suara yang meninggi. Ya. Nah, khususnya dalam majelis ini para ulama-ulama itu juga mulai banyak memberikan masukan-masukan. Watana sarat asyikayat jaddan wa hazlan wa zaharat hikayat fiha al-makhazi wal makhziyah wat tafahatit tafihah. Dan ya ini gaya bahasa beliau untuk menggambarkan tentang masalah-masalah di rumah tangga, sekaligus juga menggambarkan bagaimana kondisi beliau dengan para sahabat-sahabatnya dalam munazarah, dalam berdiskusi. Ya. Di mana zaharat hikayat, dikemukakan juga cerita-cerita yang memalukan gitu. Ya. Cerita tentang rumah tangga si fulan dan si fulan. Wa akhadha kullun yudli bidalwihi, dan setiap orang mengambil bagian dari gayungnya, artinya berpihak kemana nih, ya, sebagian orang berpihaknya ke sini, sebagian orang berpihaknya ke sini. Wa yahki tajribatihi, dan juga mereka menceritakan bagaimana pengalaman-pengalaman mereka dalam menyelesaikan masalah-masalah rumah tangga. Yuridu ayyuqarrira ra'yan yarahu, mereka ingin memberikan ini masukan inilah yang paling bagus gitu. Au yuti'u li nadhariyati ya'tabiruha, atau memaksakan lah, ini bahasanya mungkin ya, pandangannya yang paling bagus deh. Wadarat fil majlisi qasasun yantaqisu ashabuha minan nisa, dan terjadilah di dalam majelis tersebut cerita-cerita yang mendegradasikan pihak perempuan, atau dia pihak perempuan ini jadi kurang bagus gitu. Yastashhiduna bi ahaditsin nabawiyah lima yaqulun. Ya, mereka mengambil bukti ya. Dalilnya nih ada nih, ini perempuan tuh pokoknya derajatnya rendah. Dalilnya nih ada dari hadis-hadis Nabi gitu. Ya, maklum lah, ini majelisnya para alim ulama ya kan. Ketika mereka punya satu pendapat dan mereka ambil pendapat yang itu,
mereka juga punya dalil-dalil tersendiri gitu. Ya. Taqallala min qimatil mar'ah, yang mana dalil-dalil tersebut memang menunjukkan bagaimana rendahnya derajat perempuan. Dari hadis juga, ya kan? Wa tanzilu biha ilal hawiyah. Dan menurunkan derajatnya itu hanya sebagai sebuah identitas saja. Jadi perempuan hanya identitas saja nih. Gitu. Wa hukiyat hikayatun azzama ruwatuha min sya'nin nisa. Nah, di sebagian yang lain juga menceritakan bagaimana hebatnya para perawi-perawi perempuan, ya. Wa yastashhiduna bi ahaditsin nabawiyyah kadzalik, dan mereka juga mengambil dalil-dalil dari hadis-hadis Nabi tentang perempuan itu tinggi derajatnya gitu. Tarfa'un makanatiha, yang meninggikan derajat kaum perempuan. Kana ba'duhum ya'isan min salahin niswah wa akharun yattahimun ar-rajul bil fasadi wal ifsad. Ya. Sebagian itu sampai apa istilahnya ya? Pesimis deh sama perempuan. Ini nggak ada berubahnya nih, nggak ada bagusnya. Sebagian yang lain malah menuduh laki-laki, itu penyebabnya laki-laki itu semua tuh. Jadi itulah majelis yang beliau apa namanya ya, beliau hadir di situ, melihatnya sendiri. Summa tasa'alna, kemudian kami saling bertanya-tanya. Ya. Kaifa kanat hujratu ummahatil mu'minin? Bagaimana sih rumahnya ummahatul mu'minin, ibunya orang-orang beriman? Wa kaifa kanat buyutan nabi allati taqallaba fiha sanawati hayatihi, dan bagaimana kehidupan nabi ya, selama kehidupan beliau itu. Kaifa kana yu'amilu min haulihi, bagaimana beliau bermuamalah ya, bersikap dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, ini perlu diputul lagi satu lagi nih. Oke. Nah, saya kirim lagi ke grup ya. Bisa dibilang latar belakang mukadimahnya, istilahnya latar belakang terciptanya buku ya, Ustaz. Iya. Latar belakang beliau menuliskan buku inilah. Oke. Nah, ini dia. Kita share screen lagi. Foto. Nah. Min nisa'ihi allawati jaraba fihinna alwanan minal amzijati wa furunan minat tasarrufat. Bagaimana sikap beliau terhadap istri-istrinya, ya, yang mana mereka itu memiliki warna yang berbagai warna. Artinya ya namanya wanita, lain orang, lain pula moodnya, ya kan. Nah, itu karena banyak itu. Kalau satu, ya satu aja lah. Kayak Ustadz Yunan, Ustadz Ramlis, Ustadz Suryandi. Satu-satu aja. Ya itu aja warnanya tuh. Nggak sepening-pening kali lah. Nggak pening kali lah kita. Ya, kalau Nabi itu ada 9. Jadi ada 9 warna yang berbeda. Ya. Nah, bagaimana sikap beliau? Wa kaifa kanat rududu fi'lihi, dan bagaimana reaksi beliau, rududu fi'il. Ya, rududu fi'lihi tujaha ma kunna yattali'na bihi min mufajaat.
Ya. Sikap reaksi beliau terhadap yang dilakukan oleh istri-istrinya itu yang tiba-tiba gitu, bukan sesuatu yang direncanakan. Tiba-tiba begini, tiba-tiba begitu. Bagaimana reaksi beliau? Wa kaifa kanat tasarrufatuhu ma'a aqribaihi wa dawi asyratihi. Dan bagaimana juga sikap beliau terhadap karib kerabat beliau, keluarga, ya. Wa ma'al khadami wa tuyufi wal jiran, dan terhadap pembantu beliau, terhadap tamu yang datang ataupun terhadap jiran tetangganya. Qultu, ya aku mengatakan, nahnu la na'khudhu minas siratin nabawiyah. Kita ini enggak mengambil dari sirah nabawiyah illa qasasan nadhkuruha fi hayatina dzikran abiran. Ya, kita cuma cerita aja, ya kita sebutkan ya, di dalam kehidupan kita hanya sebagai sebuah cerita aja, cerita yang apa zikran abiran itu yang numpang lewat gitu. Gimana bahasanya yang enak sih? Kisah yang lewat begitu saja, itulah mungkin ya lebih kurang. Ma'annaha khittatu namudajiyah la ya'suru tatbiquha. Padahal sesungguhnya kehidupan beliau itu, sirah beliau itu adalah sebuah peta kehidupan ya, yang tidak sulit untuk menerapkannya. Wa nata'amalu fi buyutina wifqa amzijatina wa adatil mujtama wa nuqatid dha'fi wal quwwah. Ya, wa nansa as-sirah an-nabawiyah al-qudwah. Dan kita malah melakukan ya bermuamalat, kita bersikap di rumah kita itu sesuai dengan mood kita, kemauan kita, sesuai dengan kebiasaan dan budaya di masyarakat kita. Dan kita melupakan sirah nabawiyah sebagai sebuah qudwah. Dan memang kita banyak melupakan itu. Kita menganggap bahwa sirah itu kan cuma cerita doang. Ya kan? Ya pengen cerita, cerita kisah Nabi, apalagi kan mau Maulid Nabi nih kan. Nah, kita cerita kisah Nabi, tapi kita tidak melihat sirah nabawiyah itu sebagai sebuah peta kehidupan gitu, sebagai sebuah jalan yang bisa kita tempuh, jalan yang bisa kita lakukan di keluarga kita. Dan ini saya pribadi nih terus terang Ustaz ya. Saya setelah membaca sirah-sirah beliau ini, kemudian saya jadikan materi untuk ceramah saya, memang banyak perubahan dalam kehidupan saya pribadi. Sikap saya terhadap keluarga, terhadap istri, terhadap anak banyak berubah. Ya. Dan memang salah satu keistimewaan ketika kita baca langsung dari bahasa Arabnya, kita benar-benar merasakan zauknya itu, ya. Rasa yang Syekh Nizar tuliskan di dalam tulisan beliau ini, dan itu yang memiliki memiliki efek terhadap diri saya. Nah, itulah yang bisa saya ungkapkan ketika saya membaca kitab sirah beliau ini. Ya. Ingin ada niat dalam hati saya, niat yang sesungguh-sungguhnya untuk bisa memang mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sirah kehidupannya. Ingin mencontoh, walaupun ya kadang-kadang masih lost juga kan. Nah, itu salah saya lah. Tapi ada memang niat dalam hati. Dan mungkin Ustadz Arif nanti ketika udah banyak, dah khatam pula Ustadz, baca ini antum, wah nikah antum, wah subhanallah, istri antum berpikir la ilaha illallah, suamiku ini luar biasa ya, ya kan. Inilah Ustadz Yunanun, masya Allah, kalau udah khatam nanti la ilaha illallah ya kan. Istri pun berpikirkan, ini kenapalah suamiku bisa baik kali kayak gini ya. Wah, ya kelepek-kelepek deh Ustadz Yunan. Baik.
Nah, kita lanjutkan. Atau ada yang ingin membaca nih? Ada yang ingin membaca? Ustaz, Ustaz Arif? Ada banyak nih. Ada Ustaz Abdurrahman, ada Ustaz Muhammad Najib. Ada yang ingin membaca? Kurang jelas? Jelas. Jelas. Nah, silakan Ustaz. Kita ini muzakarah aja kok. Saya bukan hebat kali baca bahasa Arab, enggak juga ya kan. Tapi kita saling berbagi aja. Silakan. Ada yang mau baca silakan. Baca bahasa Arabnya aja nih. Iya. Terangannya dari Ustaz ya. Iya, bahasa Arab. Ya kalau terjemah bahasa Indonesia nggak apa-apa juga Ustaz, sekalian. Kan namanya muzakarah kan. Ya, melatih kemampuan menerjemah kita. Apalagi antum di agak dekat-dekat pusat ibu kota kan, tidak sama saya kan mutarjim. Mutarjim belum bisa. Belum bisa dadakan ya. Belum bisa dadakan. Khair insyaallah. Silakan Ustaz. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. La budda min waqfatin ma'a hayati Rasul fi tafsilatiha al-ijtima'iyyah allati du'a katsir minha ضمن الخطوط السياسية العريضة لحياة المصطفى القائد في غزواته ومعاهداته حين اهتم المؤرخون به من هذا الجانب أكثر مما بسطوا الحديث عن الجوانب المشرقة الأخرى في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وكأن حياته عليه الصلاة والسلام للسياسة والحرب والمعاهدات وتأسيس الدولة فحسب من أجل ذلك اجتهدت في أن أجمع أخبار النبي الخاصة في بيته وإن لم تكن له حياة خاصة به إذ كانت حياته كلها لأمته. Cukup lah. Terjemlah Ustaz. Terserahkan kepada Ustaz. Ya khair. Ya, baik, labudda min wifqati ma'a hayati Rasulillah bi tafsilatil ijtima'i allati da'a katsir min hadin futuwat. Nah, jadi memang di dalam paragraf ini beliau ingin memberikan satu motivasi ya. Memberikan motivasi bahwa dari sirah nabawiyah itu ya, banyak orang yang kehilangan detail yang begitu dalam dari kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak orang juga yang malah menyangka bahwasanya sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dia hanya bertumpu pada masalah Nabi itu sebagai politisi, sirah Nabi itu politiknya beliau gimana, perangnya beliau gimana, perjanjian beliau bagaimana, mendirikan daulah, mendirikan negara itu gimana, padahal bukan itu saja. Ya. Nah, walaupun memang di situ banyaklah para ahli-ahli sirah itu yang fokusnya ke arah sana. Nah, makanya ini saya sebutkan di awal tadi, Syekh Nizar Abaza itu unik dia. Beliau nggak melihat sirah Nabi itu ke arah perangnya Nabi, nggak lihat ke arah siasatnya Nabi, politiknya Nabi, nggak ke arah sana dalam menulis kitab ini. Beliau memang ingin mencoba untuk melihat sirah nabawiyah itu dalam kacamata yang lebih luas lagi, yaitu dari sisi keluarga. Dan saya pribadi ya dengan melihat respon masyarakat ketika saya membawakan materi-materi seperti ini di masyarakat, penerimaannya itu begitu besar gitu. Karena selama ini yang memang tertanam di dalam benak jamaah itu masyarakat kita ya, kalau ngaji sirah itu ya ngaji kapan Nabi lahir kan gitu, terus Nabi menerima wahyu dibelah dadanya kan gitu dia ya, arahnya ke sana. Gimana sih politiknya Nabi waktu masih di Mekah, sembunyi-sembunyi di Madinah begini, perangnya Nabi gimana. Tapi memang Syekh Nizar Abazah ini unik, makanya saya katakan unik ya, unik sekali memang. Mampu beliau melihat sisi-sisi dari sirah Nabi ini
dan membawakannya kembali dengan begitu apik, begitu menyenangkan gitu untuk kita simak. Wa min ajli dzalika istahattu fi an ajma' akhbaran Nabi al-khassah, ya. Jadi memang beliau mencoba, ya, karena begitulah kondisinya, maka beliau berijtihad untuk mengumpulkan hadis-hadis, ya, tentang Nabi SAW yang khusus beliau pilih itu terkait dengan masalah rumah tangganya Rasulullah. Wa illam takun lahu hayatun khassah bihi wa idh kanat hayatuhu kulluha li ummatihi. Dan karena sesungguhnya hakikatnya kehidupan Nabi itu tidak ada kehidupan yang privasi beliau semata, itu tidak ada. Ya, bahkan di dalam rumah tangga beliau sendiri itu menjadi sebuah contoh teladan untuk umatnya. Gitu. Jadi ini yang mampu dilihat oleh Syekh Nizar Abazah. Nah kan, fadhal Ustaz. Kelanjutannya silakan. Atau Ustaz Ramlis mau juga mencoba? Anda mustami aja dulu, Ustaz. Mustami. Yang lain, Ustaz yang lain nih banyak nih, ada Ustaz Rahman, Ustaz Muhammad Najib, Ustaz Ahmad Saifuddin, Syekh Abid Budiman, Masya Allah. Ada silakan yang mau. Ustaz Yunan. Ustaz aja. Mustami. Ini semua mustami jadinya. Iya. Silakanlah Ustaz Arif lah sekali lagi, Ustaz. Sampai terakhir, Ustaz. Biar mantap. Walaqad aratu tilkal hayata zakiyata bi syai'in min tabassutin. Wa dakhaltu buyuta ummahatil mu'minin liusallita 'alaiha al-adwa'a muhawilan an arsuma al-ajwa'a an-nafsiyata wal ijtima'iyyata wal akhlaqiyyah wa liaqifa iza'a ma yaqumu min mushkilati tilkal buyut. Anzuru fiha kaifa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yatajawazuha. Lanjut. Sekali lagi. وسنعرف أن الرسول في بيته لم يهتم بشكلية البتة ولم يعني بإمارة بيوته بمقدار ما عني بساكنيها بقلوبهم وعقولهم ونفوسهم يريد أن ينشأ من فيها على الإيمان والفضيلة والأخلاق وأن تكون بيوتا. Sambung. Baik, jazakumullah khairan, Ustaz. Nah, jadi laqad aratu tilkal hayat zakiyah bi syai'in min tabassut. Jadi beliau mencoba untuk mempresentasikan gitu. Dari tulisan-tulisan beliau ini, beliau menampilkan kehidupan yang begitu suci dari kehidupan rumah tangganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi beliau mencoba untuk memberikan gambaran tadi yang lebih sederhana gitu. Wa dakhaltu buyuta ummahatil mu'minin. Aku masuk ke rumah ummahatil mu'minin. Maksudnya beliau seolah-olah gitu. Beliau masuk ke rumah istri-istri Nabi itu, ya. Kemudian melihat menghidupkan cahaya untuk melihat apa saja sih yang ada di dalamnya, memberikan gambaran dari kondisi ummahatul mukminin itu, baik secara sosial, secara kemasyarakatan ataupun dari sisi akhlak. Ya. Kemudian beliau mencoba untuk menganalisa, ya, masalah-masalah yang muncul di sana. Ya, lalu melihat bagaimana anzuru fiha kaifa kana nabi yatajawazuha. Bagaimana si Nabi bisa melaluinya gitu. Jadi beliau benar-benar mencoba untuk mendalami kehidupan rumah tangga Rasulullah. Enggak hanya sekedar melihat dari luar, tapi beliau berusaha menyelami ke dalam. Dan itu mungkin yang membuat beliau mampu menggambarkan dengan begitu baik sekali, ya, tentang kehidupan rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa sana'rifu anna Rasulullah fi baitihi, dan kita akan mengetahui
bahwa Rasulullah SAW di rumah tangga beliau itu beliau tidak terlalu memperdulikan masalah bentuk ya. Masalah bentuk itu tidak terlalu penting gitu. Dan tapi juga bukan berarti nggak peduli ya. Tapi ya standar lah dalam kehidupan rumah tangga. Kalau dari sisi bentuk rumah tuh ya standar lah. Nah, tapi ada yang lebih penting daripada itu bagaimana hati, akal, dan kejiwaan. Nah, itu yang paling penting untuk betul-betul dibina oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan bagaimana ayan sya'amin man fiha alal iman wal fadilah wal akhlak, dan bagaimana membina dalam rumah tangga tersebut iman, membina kemuliaan, kemudian membina akhlak. Ya, wa antakuna buyutan amiratan bisa'adah, dan menjadikan rumah tangga itu rumah tangga yang penuh dengan kegembiraan, happy gitu. Kalau di rumah tangga itu nggak happy, berarti itu ada yang salah tuh. Nah itu ininya. Kalau kita dalam rumah tangga itu nggak happy dengan pasangan, nggak happy, nggak ngerasa senang dengan keluarga kita, dengan itu ada yang salah tuh. Ya, Nabi tidak begitu. Nabi mewujudkan sa'adah fi buyutihi, mewujudkan kebahagiaan, senang di rumah tangga beliau. Ya, mamlu'atun bil hubbi, penuh dengan rasa cinta dalam rumah tangganya, dan tiju afradan aswiya. Ya. Dan setiap orang mendapatkan hal yang sama, nggak dibeda-bedain. Laisa fi nufusihim aqdun mu'tiyatun wala naqaisun darratun. Tidak ada yang dibedakan. Ya, semua mendapat hal yang sama. Tidak ada sebahagian diberikan rasa cinta, sebagian lagi disakiti, itu tidak ada. Ya. Afradan ia banuna mujtama'al khair wassalam wal ata. Beliau membangun masyarakat yang penuh dengan kebaikan, penuh dengan keselamatan, dan saling memberi. Mungkin itu saja ya muzakarah kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak asatidzah sekalian sudah bergabung. Nanti saya fotoin lagi, saya kirim di grup, bisa sambil baca-baca ya kan. Ya, sambil baca-baca. Mau di print aja, dicoret-coret gitu kan, dibarisin ya, mendobit ya, dibarisin ya kan, karena muzakarah kan, jadi jangan saya aja yang baca kan, tapi kita sama-sama untuk meraih manfaat yang lebih besar. Tidak ada di sini yang lebih pintar dari yang lain, tapi kita sama-sama ingin tahu benar gimana rumah tangga Rasulullah, sehingga ketika kita dalam keluarga kita bisa mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ada yang ingin menyampaikan sesuatu? Silakan. Ustaz Arif, Ustaz Yunan, Ustaz Ramlis, Syekh Hafid Budiman, ada yang ingin disampaikan, Syekh? Cukup, Ustazi. Baru menyimak, baru mulai, baru mukadimah, belum sampai ke isi. Insya Allah saya menjadi mustami' setia untuk Ustaz. Syukuran Ustaz. Jazakumullah khairan. Ada lagi yang Ustaz Salim ingin menyampaikan satu hal-hal, satu dua hal lain? Ada? Tidak ada? Ya. Saya Ustaz. Silakan Ustaz Yunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ingin bertanya Ustaz. Silakan Ustaz. Sebelum masuk perkenalan, salam kenal untuk kawan-kawan semuanya. Nama saya Muhammad bin Mahab. Mudah-mudahan silaturahmi ini terus berlanjut. Amin. Ingin bertanya tentang tadi. Ini terkadang mungkin kena juga lah ke kehidupan kita pribadi, dan juga saya melihat banyak juga dari kawan-kawan yang kadang tentang pengorbanan yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad SAW, Ustaz. Kadang di pihak suami dia sudah merasa berkorban terus, dan juga pihak istri juga berkorban terus. Terkadang di situ banyak saya lihat pertengkaran. Kira-kira
pengorbanan yang dimaksudkan Nabi itu bagaimana kira-kira Ustaz? Itu mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya memang ini kan kita masih di mukaddimah Ustaz ya. Memang disebut pengorbanan. Memang kalau nanti kita udah masuk ke dalam kisah-kisah Nabi dan para istri-istri beliau, kita memang akan melihat bahwa Nabi itu betul-betul banyak berkorban. Ya, banyak sekali berkorban perasaan, terutama ya berkorban perasaan, menahan. Ya kalau misalnya saya yang di posisi beliau, saya tuh harus nahan marah banget gitu. Misalnya kisah Sayyidah Aisyah yang memecahkan bejana yang berisi makanan, ya kan. Kemudian kisahnya Sayyidah Hafsah yang marah-marah ketika Nabi bersama dengan Maria Al-Qibtiyah, kan. Wah itu memang kalau kita menyelami itu kisahnya, betul-betul Nabi itu sabar luar biasa. Sabar luar biasa. Jadi kalau ditanya siapa yang mesti berkorban, memang yang nomor satu berkorban ya kita sih sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga. Memang kalau kita katakan saya sudah cukup banyak berkorban, masih kurang. Harus lebih banyak lagi. Harus lebih banyak lagi. Ya. Karena goal kita kan satu sama sih. Ya. Dan ini mungkin bisa jadi renungan kita bersama. Sangat baik sekali ketika ada yang mengatakan begini, mengalah kepada istri itu adalah kemenangan kita. Ya, mengalah kepada istri itulah kemenangan kita. Karena menang pun kita di hadapan istri kita, itu tuh sebenarnya kalah. Karena yang kita kalahkan itu adalah hati kita sendiri. Hati kita ada sama dia. Tapi ketika kita mengalah kepada istri kita, ya, kita menang. Karena yang menang itu adalah hati kita. Cocok? Ya. Cocok. Baik, jazakumullah khairan. Nah, makasih banyak asatidz sekalian. Mohon maaf atas segala kekhilafan, kekurangan. Ya, semoga silaturahim kita selalu terjamin dan kita niatkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.